Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 25, ayat 14-21, yang berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku, Tuhan sangat menginginkan kita semua menjadi hamba yang baik dan setia atas setiap talenta dan penugasannya. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi, kita semua bersukacita dan bahagia, masuk dalam kesukaan dan kemuliaan surgawi yang sempurna. Namun ada jenis sukacita lain, yang terkandung dalam kekayaan dan kemuliaannya, yang bukan untuk setiap orang, melainkan hanya bagi hambanya, yang dia sebut hamba yang baik dan setia, yaitu orang yang dapat dipercaya. Tuhan katakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Penjelasan dan maknanya adalah, dipercayakan Tuhan perkara yang besar, yaitu memerintah, karena telah setia dalam kepercayaan yang kecil. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka terimalah kekuasaan, atau memerintah. Aku memberikan tanggung jawab, dalam perkara yang besar. Jadi, selain sukacita di surga untuk semua anak-anaknya, bersama dengan Dia dalam kemuliaan, ada lagi yang istimewa, khusus bagi orang-orang setia, yang menyelesaikan penugasannya, seperti yang diingininya. Mari, jadilah sebagai orang yang dapat dipercayainya. Kerinduan hati Tuhan, mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Rasul Paulus, adalah contoh seorang hamba yang baik dan setia. Dia seorang yang berkomitmen penuh totalitas, dalam mengejar dan menyelesaikan panggilan sorgawi, melakukan semuanya, dari hati yang murni dan tulus. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24, ayat 16, mengatakan, Aku senantiasa berusaha, untuk hidup dengan hati nurani yang murni,
di hadapan Allah dan manusia. Dan dalam kitab 2 Korintus pasal 1, ayat 12, mengatakan, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dengan kepastian, di akhir hidupnya, Paulus menyatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan iman di garis finish, sebagai pemenang yang layak menerima medali surgawi dan mahkota. Dia adalah orang yang kelak akan menerima pujian Tuhan Yesus. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Menjadi hamba yang baik dan setia, dimulai dari hati yang benar, dan hidup dalam kebenaran. Tidak membiarkan hati disusupi niat yang bisa mengotori. Semua yang kita lakukan, keluar dari hati yang selaras hati Tuhan. Yang pertama, Allah berkenan akan kebenaran dalam batin. Dalam kitab Mazmur pasal 51, ayat 8, mengatakan, sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Yang kedua, bersandar dibenarkan oleh iman. Dalam kitab Galatia pasal 2, ayat 16, mengatakan, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman, dalam Kristus Yesus. Dan dalam kitab Galatia pasal 3, ayat 11, mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat. Karena orang yang benar, akan hidup oleh iman. Yang ketiga, mengenakan kebenaran Kristus. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5, ayat 21, mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Yang keempat, konsisten menghidupi identitas orang benar. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 17, ayat 16 dan 19, mengatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudaraku, mari, dari hati yang tulus, menyelesaikan panggilannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.